Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Al-Farisi. Di sini kami ingin mempresentasikan sejarah sistem ekonomi. Baik, sejarah lahirnya sistem ekonomi kapitalis. Menurut Karl Marx, perkembangan sistem sosial ekonomi disebabkan oleh perkembangan tenaga produktif atau faktor ekonomi, yaitu ada 3 sistem. 1. Sistem komunal primitif. Sistem ini ditandai oleh proses produksi yang masih sangat sederhana dan belum terbentuknya hak milik pribadi. Pada tingkatan ini, alat-alat produksi dimiliki secara bersama. Kegiatan produksi hanya diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi pribadi. 2. Sistem perbudakan atau slavery. Sistem ini tercipta dari hubungan produksi antara orang-orang yang menguasai alat-alat dengan orang yang hanya memiliki tenaga. Dari pola produksi ini menyebabkan berlipat gandakan keuntungan pemilik alat produksi. 3. Sistem feodalisme. Jika dalam sistem sebelumnya tingkat kesejahteraan kelas buruh sangat tragis, maka dalam sistem ini nasib buruh sedikit ada peningkatan. Hal tersebut ditandai oleh kebebasan dari status budak dari komposisi upah yang diterima lebih layak. Keempat, sistem kapitalisme. Permintaan pemikiran tokoh kapitalisme yaitu tokoh Adam Smith. 1. Hakikat sistem pasar bebas menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith bahwa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terrealisasinya kebebasan, kodrat dan keadilan. Pandangan tersebut merupakan penerapan langsung hukum kodrat dan tatanan kosmis yang berjalan secara humoris. 2. Mekanisme invisible hand. Dalam The World of Nations, Adam Smith menolak pandangan kaum fisiokrat tentang pentingnya lahan dalam pengembangan kesejahteraan bagi masyarakat yang mengabaikan sistem perburuhan dan pembagian kerja. 3. Peran pemerintah di bidang ekonomi. Menurut Adam Smith, setiap manusia mempunyai hak atas kebebasan yang diperolehnya sebagai manusia dan tidak seorang pun termasuk negara untuk merampasnya kecuali dengan alasan yang sah. Peran pemerintah di bidang ekonomi menurut Paul Anthony Samuelson. A. Menyusun kerangka kerja, ekonomi dan aturan main dalam perekonomian. Kerangka hukum tersebut harus ditaati oleh perusahaan, konsumsi, dan bahkan pemerintah sendiri, termasuk di dalamnya penentuan definisi tentang hak milik yang menyangkut seberapa jauh kemutlakan hak milik. B. Menyusun kebijakan stabilisasi makroekonomi untuk meratakan puncak dan lembah dari siklus pengangguran dan inflasi. C. Mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik. Mengalokasikan sumber daya untuk barang-barang kolektif melalui pajak. D. Mewujudkan tunjangan sosial. Mendistribusikan sumber daya melalui transfer atau tunjangan kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Dewi Lestari dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Perkembangan sosialisme dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang ada waktu itu. Kaum kapitalis atau kaum bourgeois mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Pengertian dari sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong lahirnya sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama karena adanya revolusi industri. Yang kedua karena bangkitnya kaum bourgeois atau majikan dan kaum proletar atau buruh. Yang ketiga munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang terakhir adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Selanjutnya ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme.
masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Ciri-ciri yang kedua yaitu peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Ciri-ciri yang terakhir adalah sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat sosialis. Pola produksi atau aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Selanjutnya, perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Sosialisme produktivitas masih rendah, sehingga kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sedangkan komunisme produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Selanjutnya, tentang hakikat manusia sebagai produsen. Dalam sosialisme, manusia belum menyelesaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Dalam komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Semua pekerjaan dikerjakan dengan sukarela. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi sosialis. Kelebihan sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian rumah, kemudian fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, didasarkan oleh perencanaan negara, yaitu semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna di antara produksi dengan penggunanya. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara. Yang keempat, yaitu pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kelebihan yang kelima, yaitu pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang keenam, yaitu pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Dan yang ketujuh, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah jarang terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya, kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan, jual beli sangat terbatas, masalah harga ditentukan oleh pemerintah. Kelemahan yang kedua yaitu membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambatnya dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. Yang ketiga yaitu mengabaikan pendidikan moral. Semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah lahirnya sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan dari dua bentuk sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Proses penyatuan ini dilakukan buat menyerap elemen-elemen positif dan bergerak maju dari kedua sistem ekonomi tersebut. Sejarah kontradiksi yang keras dan bahkan tak serasi dari kapitalis dan sosialis telah menstimulasi pemikir-pemikir buat mencari bangun ekonomi dengan karakteristik dasar yang merupakan gabungan unsur-unsur terbaik dari keduanya. Selanjutnya, definisi dari sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem sosialis. Perpaduan ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Jadi bisa diartikan sebagai jalan tengah antara peran absolut negara dan peran menonjol individu. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Dan yang kedua adalah transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah ada persaingan tapi masih ada kontrol dari pemerintah.
Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi campuran. Kelebihan sistem ekonomi campuran yang pertama yaitu terdapatnya kebebasan buat berusaha dan terjaminnya hak individu selama masih pada batasannya. Dan yang kedua adalah lebih mengutamakan kepentingan generik dibandingkan kepentingan pribadi. Kelemahan sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama terdapatnya beban yang tak seimbang antara pemerintah dan pihak partikelir atau di mana beban pemerintah lebih berat. Yang kedua, pihak partikelir kurang bisa memaksimalkan laba yang didapatnya. Dan yang terakhir adalah batas-batas ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau pihak partikelir sulit ditentukan. Selanjutnya, elemen-elemen sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan percampuran antara berbagai kebebasan individu dan kebijakan pemerintah. Kebebasan individu yaitu berupa kebebasan buat memiliki alat produksi, turut serta dalam buat keputusan manajerial, bepergian buat urusan bisnis, membeli atau menjual barang sesukanya buat keperluan pribadi, mendirikan organisasi buat menghasilkan keuntungan, dan memperkerjakan dan memecat pegawai. Sedangkan kebijakan dari pemerintah yaitu dengan menarik pajak. Dengan menarik pajak, negara memberikan pelayanan melalui bidang-bidang yang dimonopoli olehnya, yakni bidang pemerolehan informasi dan perpustakaan, jalan dan transportasi, institusi pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan dan keuangan, pelayanan komunikasi, energi dan listrik, sistem pengairan buat minum dan irigasi, dan pemberian subsidi kepada bisnis rakyat. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah juga berhak membuat peraturan di berbagai bidang terkait kegiatan ekonomi, yaitu meliputi peraturan analisis akibat lingkungan, peraturan tenaga kerja, peraturan konservasi konsumen, peraturan hak cipta, peraturan mekanisme ekspor-impor, hingga peraturan pajak jual beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya sistem ekonomi Islam. Nah, jadi sistem ekonomi Islam itu muncul karena tidak berhasilnya sistem sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Karena banyak sekali kekurangan dari kedua sistem tersebut. Dan kelemahannya atau kekurangannya ini lebih menonjol daripada kebaikan, sehingga menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi, terutama di kalangan negara-negara muslim yang mayoritas penduduknya muslim, itu untuk mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang didasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu sistem ekonomi Islam. Nah, jadi sistem ekonomi Islam ini ada beberapa masa. Di antaranya yang pertama yaitu ekonomi Islam abad 7 Masehi atau 1 Hijriah sampai 12 Masehi atau 6 Hijriah, yaitu yang pertama masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Rasulullah telah menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Salah satunya yaitu kebijakan tentang hukum perdagangan, yang mana Rasulullah menetapkan kebijakan dalam perdagangan itu secara syariah. Setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada masa ini kepemimpinan itu dipimpin secara bergantian, yaitu yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian setelah Abu Bakar yaitu dipimpin oleh Umar bin Khattab, selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kepemimpinan Ali ini berakhir, kemudian muncullah masa Bani Umayyah. Pada masa ini, sistem ekonomi Islam itu telah berakhir. Sebab periode Bani Umayyah ini periode di mana seringnya suatu realita di situ ditentang oleh sebagian dari sahabat Nabi. Memang dalam pelaksanaannya itu masih menggunakan prinsip ekonomi Islam, tetapi terkadang keluar masuk dari
jalurnya, yaitu masa Bani Abbasiyah, di mana pada masa ini itu banyak sekali para pemikir ekonomi Islam itu merumuskan ilmu-ilmu ekonomi Islam dengan lebih spesifik dari masa-masa sebelumnya. Jadi antaranya itu ada Abu Yusuf Al-Syaitibi, Abu Ubaid, Yahya bin Umar Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Syaitibi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Jadi di masa ini banyak sekali para pemikir-pemikir ekonomi Islam itu merumuskan ilmu-ilmu ekonomi Islam. Nah, selanjutnya yaitu pada masa yang kedua yaitu ekonomi Islam abad 13 Masehi atau 7 Hijriah sampai 20 Masehi atau 14 Hijriah. Di mana di sini ada masa Bani Utsmani atau sebutan lainnya adalah Turki Utsmani. Kerajaan Turki. Jadi di sini itu ilmu ekonomi, sistem ekonomi Islam itu masih digunakan, tapi tidak banyak perkembangan ilmu ekonomi Islam yang dikisahkan dari sejarahnya, melainkan hanya cerita tentang keadaan ekonomi yang melanda pemerintahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu masa lenyapnya ekonomi Islam. Nah, jadi sebelum periode ini itu kan ada masa Bani Utsmani, yaitu di mana tercatat runtuh pada 3 Maret 1924 dengan diproklamasikan sistem kenegaraan yang baru. Jadi sejak saat itu sudah tidak lagi penerapan ekonomi Islam yang diterapkan. Selanjutnya yaitu ekonomi Islam abad 20 sampai 21 Masehi atau 14 sampai 15 Hijriah, di mana ini adalah lahirnya kembali ekonomi Islam. Jadi setelah berpuluh tahun masyarakat Islam hidup tanpa ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi, kerinduan untuk berpraktik ekonomi dengan cara Islam itu mulai merasuk ke setiap hati orang Islam itu. Akhirnya masa inilah lahirnya kembali ekonomi Islam. Nah, kemunculan kembali ekonomi Islam lebih banyak dipengaruhi karena kecintaan masyarakat Islam terhadap praktik ekonomi yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tercatat sejarah bermuncullah pendidikan ekonomi Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya sistem ekonomi Islam di Indonesia. Jadi, sistem ekonomi Islam di Indonesia secara historis itu telah berakar sejak periode kemerdekaan. Namun, gagasan dan pemikirannya itu baru belakangan dapat diwujudkan, yakni berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang dioperasikan tanggal 1 Mei 1992. Dan kemudian pada tahun 2000-an itu baru didirikan lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satunya pilihan adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dan saat itu terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omset, dan jaringan kantor, lembaga perbankan dan keuangan syariah. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut, yaitu organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Pendirian organisasi ini dimaksudkan untuk membangun jaringan kerjasama dalam membangun ekonomi Islam di Indonesia, baik secara akademis maupun secara praktik. Jadi, bersamaan dengan itu juga muncullah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan tentang ekonomi Islam di Indonesia. Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up